Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pada pagi ini kita tidak melanjutkan ngaji kitab. Kita masih meneruskan pertanyaan-pertanyaan tadi malam. Itu satu. Yang kedua, ini juga tidak bisa live lewat Facebook karena ada problem jaringan, sehingga kita hanya akan live lewat IG-nya BPA Al-Askia. Baik, Bapak Ibu, para santri yang di rumah dan di Pondok Al-Askia, kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi malam. Kayaknya baru dijawab 18 ya, masih ada 9 atau berapa. Kita akan lanjutkan itu sehingga nggak akan jadi PR. nggak jadi PR yang perlu ditanggapi pada sesi yang lain. Baik, saya akan lanjutkan. Yang pertanyaan 18, pertanyaannya begini. Ustaz, bagaimana tip untuk menyadarkan remaja yang suka pacaran agar dapat menghindari pacaran? Tipnya saya kira satu, kita harus menjelaskan pada dia bahwa pacaran dalam makna hubungan yang tidak benar antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya itu tidak baik dan tidak benar di dalam syariat agama. Karena di dalam bahkan kemarin kita ngaji Adabul Islam, Said Maliki mengatakan mestinya sejak kecil laki-laki perempuan itu dipisahkan, bahkan tempat belajarnya pun dibedakan. Kemarin Said Maliki mengajarkan menyampur laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, walaupun itu sesuatu yang sejak kecil, atau kalau Said Maliki mengatakan walaupun itu di tingkat dasar, sekolah tingkat dasar itu akan berdampak pada psikologis anak-anak, di mana ketika dewasa kemudian dia merasa bahwa laki-laki perempuan itu hubungan campurannya adalah biasa. Padahal mestinya tidak. Kita diajarkan juga di dalam Islam bagaimana laki-laki perempuan sejak awal, sejak dia mulai menjelang balik itu untuk tidur aja dipisahkan. Tidurnya laki-laki perempuan dipisahkan walaupun mereka masih anak-anak. Itu untuk menunjukkan bahwa mestinya relasi mereka itu berbeda. Itu satu. Yang kedua, kita harus katakan bahwa sesungguhnya walaupun pacaran mungkin itu ada manfaatnya, sama dengan kalau kita bicara tentang minuman keras. Allah Ta'ala mengatakan minuman keras itu juga ada manfaatnya, tetapi mudaratnya jauh lebih besar. Orang pacaran biasanya tidak bisa mengendalikan. Kalau yang sering saya sampaikan itu, orang pacaran itu ya pacaran kita dengan zaman mbah kita dulu. Kalau mbah kita itu kan dari jauh aja. Kalau kita mengatakan hanya say hello aja. Tapi kalau sekarang kan enggak. Pacaran tuh mesti dekat, lebih dekat, minimal kadang pegangan tangan, sehingga pernah dipegang, pernah dipakai, yang saya sering katakan menjadi mustakmal, banyak mudaratnya. Begitu juga kalau itu kedua. Yang ketiga, secara psikologis biasanya orang yang pacaran itu tidak sesuai dengan filosofi pacaran. Bukan berarti saya sepakat pacaran ya, tapi biasanya orang yang pacaran itu kan kemudian akan melakukan sesuatu yang tidak jujur. Misalnya begini, saya itu mestinya, ya watak saya sebetulnya pelit, tapi karena bersama pacar saya, kemudian orang akan menunjukkan sifat yang tidak aslinya. Kita bergaya murah, bergaya dermawan, hanya karena ada bersama dia. Padahal kita tidak sebaik itu. Kita padahal sebetulnya suka ngamuan, tapi karena bersama pacar kita, kemudian kita kayak yang orang sabar dan seterusnya. Akhirnya kan pacar kita memahami kita, atau kita memahami pacar kita sebagai orang yang baik, padahal sesungguhnya kita tidak sebaik yang kita pikirkan. Nah, kemudian begitu nikah, kita ngotot di depan orang tua kita nikah, hanya setelah itu muncul aslinya, hanya muncul kekecewaan. Karena pacaran sebetulnya hanya kamuflase aja, hanya tidak menunjukkan aslinya. Karena itulah Anda bisa lihat kenapa banyak orang yang pacaran itu kemudian
rentan cerai karena mereka kemudian kecewa karena mereka tidak apa yang dibayangkan tentang pacarnya tidak seperti yang mereka bayangkan ketika dia pacaran. Banyak hal si tidak positifnya, karena itu saya kira teman-teman yang pacaran, teman-teman yang melakukan hubungan sebelum nikah, artinya relasi itu walaupun ada sisi manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Anda bisa juga bayangkan kalau misalnya suami Anda, istri Anda, yang Anda nikahi sekarang ternyata adalah mantan pacar orang yang dulu pernah melakukan sesuatu yang ini. Gak kebayang deh, kalau kita kemudian melakukan sesuatu itu, ternyata mantan istri kita adalah seperti itu. Banyak hal yang kita bisa sampaikan, tip yang bisa kita sampaikan intinya adalah kita bisa menyampaikan hal-hal yang tidak positif terkait dengan pacaran. Sehingga bagi Ustadz yang melihat para remaja, SMP, SMA, S1, kuliah, daripada Anda sibuk dengan pacaran, lebih baik marilah kita sibuk dengan tugas sekolah kita, fokus pada belajar kita. Toh kita itu belajar, itulah masa-masa penting bagi kita, mulai SMP, SMA, kuliah. Fokus saja pada belajar. Nanti kalau sudah waktunya menikah, silakan kemudian taruh dengan proses yang serius. Karena ketika pacaran Anda ditanya, apakah Anda akan mau menikah? Katanya kapan menikahnya tidak jelas. Kapan mau menikah? Oke, itu yang pacaran. Yang ke-19 ini, bagaimana hukumnya ketika selesai haid lalu berhubungan suami istri, kemudian besoknya keluar flek lagi. Ketika berhubungan suami istri, kalau Anda yang sudah menikah, dipastikan bahwa ketika melakukan hubungan suami istri kita itu suci. Suci itu kalau di dalam mazhab Syafi'i dibuktikan dengan sudah mandi. Jadi sudah bersih darahnya, kemudian sudah mandi. Nah, kalau darah sudah bersih, haidnya saat itu ya hari itu darah haid sudah bersih, kemudian sudah mandi, maka Anda boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi bagaimana kalau besoknya flek lagi? Ya nggak apa-apa. Ya besoknya ya pas flek itu ya berarti haid. Nah, ketika haid ya berarti tidak boleh hubungan lagi. Tetapi yang terjadi kemarin, yang ketika itu sudah bersih, ya berarti nggak apa-apa. Karena yang penting adalah ketika melakukan hubungan seks itu istri tidak haid. Nah, ketika hubungan suami istri bersih, suci, tidak haid, udah bersih. Dan bersih itu artinya darah nggak ada dan sudah mandi. Tidak sebelum mandi loh ya. Jadi bersih itu bukan kok dilihat kemudian, fleknya sudah nggak ada, tapi belum mandi. Kalau belum mandi dianggap belum suci. Nah, artinya ke pertanyaan tadi, kalau pas hubungan itu istri tidak haid, sudah bersih dan sudah mandi berarti boleh. Anda pun kemudian setelah itu, bukan hanya besoknya, setelah itu kemudian keluar flek lagi itu persoalan lain. Nah, ketika flek lagi maka berarti dia haid lagi dan itu enggak boleh melakukan hubungan. Biasanya kan kalau perempuan kemudian menggunakan suntik KB, kadang kan ada pengaruhnya begitu. Haidnya itu tidak lancar. Kadang sekarang bersih, besok keluar lagi, bersih lagi, kadang begitu. Informasi dari ibu-ibu yang pakai KB suntik ya, atau apa, pengaruh dari hormon yang tidak stabil akhirnya. Karena itu biasanya kan ibu-ibu yang KB suntik dalam waktu tertentu kan disarankan untuk berhenti, kemudian gunakan saran lain. Tapi prinsipnya tidak salah selama pada saat melakukan hubungan itu sudah bersih dan sudah mandi. Yang nggak boleh adalah ketika melakukan hubungan itu dalam keadaan haid dan belum mandi. Oke. Itu ke-19. Yang ke-20, bagaimana ketika selesai mau tidur,
melakukan hubungan suami istri, kemudian dalam keadaan junub membaca wudhu saja, kemudian doa dengan baca Al-Quran. Begini, kemarin udah disampaikan di dalam bab haid, kitab azkar yang kita kaji pagi. Jadi begini, perempuan yang junub haid atau orang yang junub itu boleh baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran, tetapi dengan niat doa-doa, maksudnya membaca doa-doa dari Al-Quran, tapi dengan niat bukan baca Al-Quran ya. Niatnya adalah baca doa. Itu boleh. Jadi misalnya Anda junub, kita junub, malamnya gak mandi karena masih kedinginan katanya. Ini kalau mandi masih dingin. Bagaimana kalau kemudian wudhu saja? Boleh. Wudhunya seperti wudhu biasa lah ya. Karena Nabi kan ada juga ini. Kalau suami istri melakukan hubungan, kemudian selesai hubungan, semangatnya masih besar. Kemudian masih mau menambah ronde kedua, ketiga, atau keempat, semalaman, 4 ronde, silahkan, itu hak Anda sebagai suami istri. Yang penting kuat. Maka Nabi mengatakan wudhu. Sebelum memulai yang ronde berikutnya wudhu. Wudhunya seperti wudhu sholat biasa itu. Wudhu biasa dengan itu boleh. Orang junub boleh wudhu. Jadi wudhu untuk membersih. Kalau dalam hadis itu, kalau suami istri kemudian ingin menambahkan lagi, karena semangatnya masih besar, karena masih muda, biasanya kan semangat besar, maka boleh. Kemudian, tapi Nabi menyarankan agar selesai yang pertama mau kedua dibersihkan dulu hal-hal yang terkait dengan itu, kemudian wudhu. Setelah wudhu, silakan Anda bisa mulai lagi. Artinya boleh orang junub itu wudhu, orang haid wudhu. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kalau kemudian kita mau membaca doa-doa tidur dalam keadaan masih junub dengan wudhu? Boleh. Doa-doa dari ayat Al-Quran boleh, tapi niatnya yang penting. Niatnya jangan niat baca Al-Quran, tapi niatnya niat doa. Itu boleh. Niat doa, niat zikir itu boleh. Niatnya tidak boleh baca. Jadi perempuan yang haid pun kan juga boleh. Biasanya murojaah yang niatnya tidak untuk baca Al-Quran, tapi untuk zikir atau doa. Itu boleh. Prinsipnya adalah jangan niat untuk baca Al-Quran, tapi niatlah untuk berdoa atau untuk zikir. Kemudian yang 21, Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan trauma orang yang mengalami tindak pelecehan seksual, pemerkosaan? Enggak mudah, ini perlu pendampingan ya. Ada tidak mudah untuk orang yang trauma pelecehan seksual, apalagi pemerkosaan. Itu ada teman-teman fakultas psikologi atau biasanya Women Crisis Center, yaitu pusat-pusat pendampingan untuk korban pelecehan. Itu ada Bapak Ibu yang teman atau orang yang kenal, mungkin sebagian dari kita mengalami korban itu, nanti bisa menghubungi Women Crisis Center yang ada di kota Anda. Biasanya ada, mereka care untuk mendampingi, karena kita tidak bisa hanya dengan ngomongi. Mereka kalau sudah sangat psikologis, itu perlu pendampingan psikologis dan yang pendampingan yang intens. Artinya, dan itu dilakukan oleh para profesional. Artinya orang-orang yang memang dilatih untuk mendampingi korban-korban seksual, pelecehan seksual atau pelecehan yang lain. Biasanya kan juga ada toh korban-korban musibah. Ketika ada tsunami, ada banjir, ada orang-orang yang tertentu yang kemudian mengalami trauma, sehingga kemudian melihat sesuatu itu bayangannya ketika dia mengalami musibah yang luar biasa. Itu perlu pendampingan psikologis yang tidak bisa, saya kira, dilakukan oleh orang-orang biasa. Mereka harus dilakukan oleh ahlinya yang bisa mendampingi itu. Tapi pada dasarnya ada saran Ustadz, bisa menghubungi lembaga-lembaga seperti itu. Kalau di yang kenal, salah satunya Women Crisis Center, yaitu pusat-pusat rehabilitasi, pusat-pusat lembaga-lembaga yang secara khusus mendampingi perempuan-perempuan korban pelecehan seksual. Yang itu
tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Kemudian yang ke-22, Ustaz, apakah talak itu bid'ah? Talak bukan bid'ah. Talak itu sesuatu yang halal tapi tidak disuka oleh Allah SWT. Karena itu dalam hadisnya kan abghadul halali atau bahwa perilaku halal tetapi oleh Allah tidak disuka. Itu salah satunya adalah cerai. Karena nikah itu pada dasarnya adalah ingin membangun kebersamaan, membangun keharmonisan rumah tangga. Nah, karena itu nikah cerai berarti tidak selaras dengan tujuan nikah. Karena itu perilaku yang tidak disuka. Karena itu kalau kita ngaji yang habis maghrib ada nikah itu, ada bulisah bin idhamin usrah, kita diajarkan begitu seseorang itu niat nikah, maka kita harus memahami bahwa nikah itu adalah ibadah. Jadi sejak angkah tuka, wazatuka, qabil tu, maka kita harus suami istri sejak awal disampaikan oleh Syed Maliki. Sejak awal suami istri harus punya komitmen yang sama untuk senantiasa bersama di dalam proses pernikahan itu. Karena nikah adalah bagian dari ibadah yang paling lama yang sering saya sampaikan. Salah satu bentuk ibadah paling lama itu nikah. Karena itu masing-masing orang harus punya komitmen, masing-masing pasangan maksudnya, harus punya komitmen untuk tetap menjaga pernikahannya sebagai bentuk ibadah tadi tidak sampai batal. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi, talak itu bukan bid'ah, tetapi talak itu adalah sesuatu yang halal tapi tidak disuka. Nah, itu satu. Yang kedua, memang ada istilah bid'ah. Kemarin dalam ngaji itu dikatakan ada talak bid'ah. Jadi ada bagian dari talak itu sendiri halal tetapi tidak disuka. Nah, tetapi ada talak yang kalau dilakukan itu termasuk talak bid'ah, malah artinya lebih buruk lagi. Kemarin disampaikan satu adalah ketika cerai dengan istri dalam keadaan istri itu haid. Ini disebut talak bid'ah karena kalau istri itu haid maka proses iddahnya itu menjadi lebih lama. Kalau Al-Quran mengatakan talak ketika terjadi perceraian, iddahnya istri itu 3 kali salah sekuru, 3 kali suci. Kalau dia diceraikan di dalam haid, maka kemudian hitungannya menjadi 3 kali kuru, menjadi 4 kali. Karena yang ketika cerai dalam keadaan haid itu menjadi memperpanjang karena menjadi tidak dihitung. Sehingga kemudian menjadi masa iddahnya menjadi tidak 3 bulan, 3 kali suci, tapi menjadi 4 kali suci. Berarti kan istri itu satu sudah cerai itu sedih, yang kedua ditambah dengan beban iddahnya menjadi lebih lama. Karena menjadi 4 kali suci. Nah, itulah yang kemudian disebut kalau dalam fikih Islam disebut sebagai bid'ah. Karena itu memperpanjang penderitaan istri. Nabi dalam hadisnya, ini bukan hanya pendapatnya para ulama, tapi ini ada hadisnya. Ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, itu suatu ketika cerai dengan istrinya. Jadi dia menceraikan istrinya. Dalam keadaan ketika itu istrinya haid. Umar sebagai orang tua lapor ke Nabi tentang perilakunya Abdullah yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid ini. Maka oleh Nabi kemudian dikatakan panggil Abdullah bin Umar. Tidak boleh mencerai dengan istrinya dalam keadaan istri dalam keadaan haid. Dia harus rujuk kembali sampai 2 kali suci atau 3 kali suci yang untuk memastikan bahwa istrinya tidak hamil. Kemudian kalau dia pengen tetap cerai, artinya karena sudah nggak bisa dirujukkan, maka nggak apa-apa cerai silakan, tetapi tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan suci, dalam keadaan haid. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, kalau kemudian Abdul Umar itu benar-benar ingin cerai dengan istrinya, maka begitu istrinya dirujuk tadi karena dia sudah kadung cerai, Nabi mengatakan rujuk kembali, ditunggu sampai 2 kali haid. Setelah itu
Ketika mau cerai, begitu istrinya suci, tidak boleh dikumpuli untuk memastikan bahwa istrinya bersih ketika masa iddah, sehingga nggak ada problem. Jadi cerai dengan istri dalam keadaan istri posisinya haid itu bid'ah, itu cerai bid'ah. Nah, itu satu. Yang kedua yang bid'ah lagi dianggap perceraiannya bid'ah adalah menceraikan istri dalam keadaan hamil. Karena ketika mereka cerai dalam keadaan hamil, maka kan iddahnya lebih panjang lagi, tidak hanya sekedar empat kali suci, tetapi menjadi kita paham menjadi sampai melahirkan. Coba Anda bisa bayangkan kalau istri kita cerai dalam keadaan hamil 3 bulan, itu kan menunggu sampai melahirkan. Sampai melahirkan berapa? 7 bulan atau 6 bulan. Setelah itu nanti masih ada masa setelah melahirkan wiladah 2 bulan. Ini kok wiladah apa namanya? Wiladah itu kan pas lahirnya. Setelah melahirkan apa namanya? Nifas. Nifas itu 2 bulan. Jadi kan 6 bulan tambah 2 bulan. Itu sudah berapa? Itu 8 bulan atau 9 bulan. Hampir setahun kan? Maka itulah nggak boleh. Kalau kita belajar fikih, menceraikan istri ketika hamil, menceraikan istri dalam keadaan jangankan hamil, yang kemudian iddahnya sampai melahirkan plus nifas. Ketika istri haid saja nggak boleh. Itulah yang disebut sebagai talak bid'ah, talak bid'i, talak bid'ah, yaitu perceraian yang lebih parah dampaknya. Kemudian yang ke-23, bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang yang sering menyalahkan kita dalam beragama? Ya, ini lagi tidak sedikit bagian orang di antara kita ya, yang kemudian dengan sangat mudah menyalahkan orang yang berbeda. Kita juga nggak mudah juga untuk menghadapi orang ini, karena ada orang yang menyalahkan karena mereka nggak paham. Kalau ini karena latar belakangnya beda-beda. Kalau orang yang suka menyalahkan karena nggak paham, tapi dengan penuh kesadaran bahwa karena dia nggak paham, maka ketika kita ngasih pengertian bahwa fikih itu banyak, bahwa hukum itu bisa beraneka ragam dan berbeda. Kalau kita belajar madzhabul arba'ah atau madzhabul khamsah, kita sadar kenapa Imam Syafi'i bisa berbeda dengan yang lain, yang kemudian semua bisa difahami karena sama-sama punya dasar dengan konteks yang berbeda, maka mereka mudah, begitu paham mereka selesai. Tapi ada orang yang memang suka menyalahkan karena wataknya begitu. Walaupun sudah kita kasih pengertian, mereka tetap aja nggak mau. Mereka tetap aja kemudian tetap menyalahkan. Orang-orang seperti ini juga nggak mudah. Ya kalau menurut pandang kita, sudah kita melakukan sesuatu berdasarkan kaidah, berdasarkan rujukan yang mapan menurut pendapat ulama itu benar, tidak salah, ya sudah selesai. Karena hadis yang kita pakai itu luar biasa banyak. Contohnya kemarin kalau kita ngaji misalnya doa mau tidur, yang kita tahu biasanya cuma satu, bismika Allahumma ahya bismika amut. Tapi begitu kita ngaji azkar, doa mau tidur itu lebih dari 10 versi. Yang itu beraneka ragam. Bahkan salah satu doa mau tidur yang diajarkan Nabi, ini semua hadis loh ya, yang mau tidur tadi, bukan pendapat ulama. Semua hadis yang diajarkan oleh Nabi, yang satu kepada Sayyidah Aisyah, kepada Sayyidah Fatimah, kepada Ali, itu apa yang diajarkan Nabi itu tidak sama doanya. Bahkan ada doa mau tidur yang itu redaksinya mirip dengan doa habis makan. Coba kita kadang kemarin ngaji itu banyak loh, kok iso hadisnya Nabi itu doa mau tidur itu redaksinya mirip dengan doa habis makan. Ini mau makan atau mau tidur? Atau kita biasanya mau tidur makan dulu? Mungkin begitu. Nah, ini artinya banyak banget. Doa misalnya tahiyat itu banyak. Doa i'tidal itu tidak satu. Jadi hadisnya tidak tunggal. Tapi hadisnya banyak banget. Tidak hanya satu dua. Tapi ini loh yang harus kita pahami. Bahwa hadisnya sangat beragam. Ada ulama yang menggunakan satu hadis tertentu, yang satu menggunakan hadis yang lainnya, Sehingga kemudian
pendapat ulama menjadi tidak sama, bukan mereka salah, mereka tetap punya pegangan karena hadisnya Nabi banyak. Kalau seperti ini sepanjang kita punya dasar, kita punya hadis, punya rujukan ulama, punya rujukan kitab yang jelas, maka kita tetap jalan aja, nggak perlu terpengaruh. Artinya nggak perlu emosi nanggapi orang. Anggap aja mungkin sebagian mereka memang belum tahu, atau mungkin juga karena tadi ada orang yang memang udah wataknya. Kalau sudah seperti ini kan nggak bisa, kita nggak mudah untuk menyalahkan. Jadi kalau menurut saya, yang penting kita punya rujukan, jelas rujukannya, rujukan bisa dipertanggungjawabkan, sumbernya jelas, maka silahkan. Karena memang itu berbeda, kita tidak tunggal. Ayatnya aja kadang, jangankan hadis yang sangat beragam, ayat Al-Quran aja, kadang bisa ayatnya sama, tapi tafsirannya bisa tidak sama. Yang itu secara metodologi sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Jadi begitu. Kemudian bagaimana sikap kita? Begini, bolehkah kita berjabat tangan dengan seorang gadis yang bukan mahram ketika lebaran? Kalau menurut Ustadz, sarannya tidak jabat tangan. Jadi ini masalahnya Anda masih muda, gadis yang itu juga muda. Kecuali kalau Anda misalnya Anda perempuan, kemudian kita punya dosen yang sepuh gitu ya, maka sebagai tabarukan kalau ingin menghormati beliau silahkan. Tapi kalau sama-sama muda, saran Ustaz tidak jabat tangan. Kita tanpa harus mengurangi penghormatan kita pada mereka, kan kita bisa saling begini gitu ya, saling saling menghormat dengan meletakkan tangan kita di dada sebagai ganti dari ini. Walaupun ya benar, misalnya Syekh Al-Azhar, Syekh Thayyib itu juga salaman dengan ibu-ibu. Tapi kan beda dengan kita yang masih muda. Kalau saran Ustaz, yang masih muda-muda, sama-sama mudanya, yang motivasinya bisa macam-macam nanti. Dampaknya juga bisa berbeda. Saran Ustaz tidak salaman. Oke. Nah, yang 25 tadi malam kayaknya sudah dijawab. Dalam hal apa saja perempuan dapat disamakan dengan laki-laki? Itu dalam hal 1, amar ma'ruf mungkar. 2, dalam amal soleh. Itu sama, laki-laki perempuan nggak beda, sama-sama punya kewajiban untuk itu. Yang lain, kebajikan man amila sholihan itu termasuk ibadah, termasuk menuntut ilmu. Laki-laki perempuan itu sama, karena itu kalau kita melihat Abduh, Anda masih ingat Abduh ya, Muhammad Abduh, seorang reformis yang pernah menjadi mantan rektor Al-Azhar. Itu beliau luar biasa ketika beliau melakukan reformasi Al-Azhar. Salah satu ada 2 yang penting dalam reformasi pendidikan Al-Azhar oleh Abduh. 1, membuka fakultas umum kedokteran dan fisika di Al-Azhar yang dulunya nggak ada. Yang kedua adalah menerima mahasiswi. Dulu Al-Azhar itu hanya khusus laki-laki, tapi kemudian mulai Abduh kemudian menerima santri mahasiswa perempuan. Karena hitungannya begini, seperti yang tadi malam saya sampaikan, dalam Al-Quran dikatakan perempuan itu adalah separuh dari proses penciptaan. Artinya jumlah perempuan itu imbang dengan jumlah laki-laki. Bahkan menurut sensus dalam negara tertentu perempuan lebih banyak. Anda bisa bayangkan kalau perempuan itu 50%, misalnya 50-50. Kemudian yang dikasih kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu itu hanya laki-laki. Maka berarti separuh dari generasi Islam itu menjadi tidak terdidik. Maka apa yang bisa kita harapkan dari generasi Islam yang belajarnya hanya separuh, yaitu laki-laki saja. Yang laki-laki ini tidak semuanya pintar juga, toh. Sehingga kan makin sedikit karena separuh dari aspek potensi besar di dalam generasi yang akan datang tidak terdidik. Karena itu Abduh kemudian menghitung itu. Kalau sampai perempuan nggak bisa kuliah, nggak bisa belajar, maka berarti separuh dari potensi besar kekuatan Islam itu menjadi kalah. Karena itulah mahasiswi perempuan harus juga mempunyai hak. Tentu ini tidak hanya Abduh,
Karena sejak di dalam Islam awal, masa kanjeng Nabi, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki. Sehingga kalau kita lihat eh, apa namanya rawi-rawi hadis, tidak sedikit juga perempuan. Kalau kita mengikuti penelitian, ada seorang penelitian, seorang orientalis barat, namanya Ruth Rodin, seorang perempuan Israel. Dia Yahudi, ngajar di Untas Yerusalem, Palestina. Saya bukan suka Yahudi atau tidak, tetapi ini kebetulan dia kebangsaan Yahudi, tapi bagus penelitiannya. Di dalam buku penelitian dia tentang para perempuan Islam periode awal itu luar biasa. Jadi dia membuat grafik bahwa pada masa Nabi, sahabat itu rawi hadis yang dari perempuan berapa orang, dari tabiin, akademisi yang perempuan berapa. Sehingga Anda masih bisa lihat kalau kita belajar Ibnu Arabi sampai Ibnu Arabi itu setelah Ghazali bahkan itu dari sekian banyak gurunya Ibnu Arabi itu 2 diantaranya perempuan. Dan Ibnu Arabi sangat memuji guru perempuannya tadi. Salah satunya namanya Fatimah. Dia mengatakan salah satu guru saya yang Fatimah, yang ketika itu beliau masih muda gurunya itu. Itu dia mengatakan Fatimah itu ada orang yang lembut, orang yang sangat feminim, tapi sangat cerdas di dalam keilmuan. Ibnu Arabi, Anda bisa bayangkan orang sekaliber Ibnu Arabi yang dipuja sebagai orang luar biasa dalam tasawufnya, itu memuji gurunya yang perempuan yang dikatakan sebagai orang yang sangat cerdas gurunya, yang dianggap sebagai perilakunya lembut tapi keilmuannya luar biasa. Nah, di dalam keilmuan perempuan dan laki-laki memperoleh hak yang tidak beda. Kemudian yang terakhir, bagaimana pandangan Ustadz mengenai perempuan bercadar yang bergoyang TikTok? Saya nggak tahu gimana harus mengatakan, tetapi persoalannya bukan cadar atau tidak. Persoalannya adalah kira-kira goyang TikTok itu etis atau enggak ya? Saya nggak tahu goyang TikTok kayak apa, tapi kita bisa melihat kira-kira pantas tah, gitulah. Bukan cadar atau tidak siapapun yang melakukan goyang itu, karena kita juga nggak tahu goyangnya kayak apa, tetapi kita bisa kira-kira pantas enggak ya? Itu Islami enggak? Kalau enggak, saran Ustadz, siapapun, tidak hanya yang cadar, siapapun hendaknya bisa menjauhi sesuatu yang dianggap tidak pantas. Karena persoalannya bukan sekedar secara fikih boleh atau tidak, tapi pantas atau tidak. Karena itu misalnya kita sholat itu kalau kita mengikuti fikih, auratnya laki-laki cukup dari pusar sampai lutut. Sehingga kalau kita laki-laki menggunakan kaos oblong atau mungkin juga nggak kaos, pakai komprang celana mbah kita dulu yang komprang hitam dipakai untuk ke sawah itu, maka berarti sah secara fikih. Tapi kan pertanyaannya bukan ke dasar, tapi pantas atau enggak kita pakai itu. Kalau tidak pantas maka kan kita harus jauhi. Sehingga dalam Al-Quran mengatakan kalau kita sholat, hudu zinatakum inda kulli masjidin. Inda kulli masjidin itu para mufasir mengatakan adalah ketika sholat. Sehingga pakailah perhiasanmu. Karena pakaian itu perhiasan. Pakailah pakaian kita yang terbaik ketika sholat. Karena persoalannya bukan sekedar sah dan tidak, tapi pantas atau tidak. Analoginya kan kayak kita mau sowan ke orang yang kita hormati, sowan pada guru kita, sowan kiai kita, sowan dosen kita, atau ke teman kita, gitu ya. Kalau pakai pakaian begini pantas enggak? Nah, kan begitu. Sehingga persoalannya bukan cadar atau tidak, tetapi siapapun kita, marilah kita juga berpikir kira-kira saya pantas kah, etis kah kalau saya melakukan goyang begini, kemudian di-shooting, kemudian di-upload ke sosial media yang semua orang, akhirnya kan muncul, ini kok gitu. Jadi itu juga kita harus jauhi. Persoalannya pantas atau tidak itu perlu jadi mainstream kita. Sehingga kemudian kita berusaha sama-sama menjaga perilaku kita. Oke, saya kira begitu ya. Dengan demikian, tugas saya, tanggung jawab saya tentang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan untuk saat ini yang tercatat sampai hari ini oleh admin, Mbak Admin.
sudah selesai, sudah terjawab. Atau mungkin kalau ada yang masih kelewat, saya mohon maaf. Nanti diidentifikasi pada minggu depan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan atau salah. Kita akhiri Al-Fatihah. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.